Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya mulai dengan dua masa depan Indonesia. Atau tepatnya, ini dua prediksi ilmiah tentang Indonesia di masa depan. Dua prediksi berdasarkan riset, tapi dua-duanya berakhir dengan hasil yang bertentangan. Pertama, prediksi dari IMF. Ini lembaga dunia yang kredibel. Mereka mengatakan, dan bisa kita lihat di Google, bahwa tahun 2045, itu 23 tahun dari sekarang, Indonesia akan menjelma menjadi negara terbesar keempat di dunia secara ekonomi. Prediksi yang minta ampun menyenangkannya, Indonesia menjadi negara keempat terbesar secara ekonomi di dunia, dan pusat dunia berpindah dari dunia barat ke Asia. Karena 3 dari 4 negara terbesar itu ada di Asia, yaitu pertama bukan lagi Amerika tapi Cina, kedua India, ketiga Amerika Serikat, keempat Indonesia. 3 dari 4 itu, tiga-tiganya dari Asia, maka bergeserlah hal yang tak pernah terjadi dalam sejarah modern. Pusat ekonomi dunia berpindah dari dunia barat ke Asia. Ramalan kedua dibuat oleh seorang ahli ilmu politik bernama Peter Singer. Ia tamatan Harvard University. Ia pun membuat prediksi apa yang akan terjadi di tahun 2030. Uniknya ahli ilmu politik ini tidak membuat prediksinya dalam buku teks akademik, tapi menuliskannya dalam sebuah novel yang berjudul Ghost Fleet, terbit di tahun 2015. Novel ini sama bercerita bahwa masa depan akan semakin diwarnai oleh perang dagang yang makin intensif antara Cina dan Amerika. Dan di tahun 2030, kata novel ini, sebuah negara bernama Indonesia akan bubar. Akan hilang dari peta sebagaimana hilangnya Uni Soviet, karena di era itu perubahan akan datang besar sekali, melampaui kemampuan pemimpin di Indonesia dan melampaui kemampuan sistem di Indonesia, dan Indonesia tinggal nama. Ada dua prediksi itu, dua-duanya sama mencengangkannya, dua-duanya sama ilmiahnya. Nah, kita tentu saja sebagai warga negara, juga sebagai aktivis, sebagai intelektual, kita inginkan yang terjadi adalah prediksi dari IMF bahwa Indonesia akan berkembang menjadi negara terbesar keempat di dunia, dan satu kuncinya, seperti yang dikatakan tadi oleh Peter Singer, adalah hadirnya pemimpin yang berkualitas. Apalagi di negara yang belum kuat sistemnya, peran pemimpin minta ampun besarnya untuk membulat lonjongkan Indonesia. Pemimpin yang berbeda dapat menghasilkan Indonesia yang berbeda. Jadi di kepala kita sudah ada gambaran itu. Ketika kita membaca dua prediksi ini, kita tahu bahwa yang akan membuat beda nanti adalah hadir atau absennya pemimpin yang visioner, yang bisa membawa Indonesia merespon zaman baru. Kita tahu di era demokrasi, pemimpin dihasilkan oleh pemilu. Karena itulah
betapa pentingnya pemilu ini, karena dari pemilu inilah lahir pemimpin yang nanti bisa membedakan apakah kita menuju seperti yang dibilang IMF, nomor 4 di dunia, ataukah kita menuju seperti yang dibilang Peter Singer, kita akan hilang dari peta dunia. Pemimpin penting dan pemimpin dihasilkan oleh pemilu. Tahun depan, 2024, ini adalah momen yang tak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, bahwa dalam 1 tahun akan ada begitu banyak panen raya pemilu, tidak hanya pemilu nasional, presiden dan legislatif, tapi pilkada di 38 provinsi, 419 kabupaten, 98 kota. Begitu banyaknya pemilu di tahun 2024 sehingga banyak mengatakan ini tahun 1000 pemilu, karena begitu banyaknya ibu kandung dari segala pemilu. Begitu banyak isu yang akan berputar di sana, tapi akan ada 2 isu yang paling besar, yang paling keras, yang juga nanti mungkin paling potensial membelah Indonesia, yang paling emosional. Yaitu seperti judul ini, apakah isunya akan datang pemimpin, akan lahir pemimpin yang melanjutkan legasi Jokowi, atau yang membawa isu perubahan. Di antara begitu banyak isu nanti, isu inilah yang akan kokoh. Kita lihat dari slide ini menjadi isu yang paling hot, karena per hari ini ada 3 calon presiden yang kokoh di samping calon-calon yang lain. Ada Prabowo di sini, ada Ganjar, ada Anies Baswedan, tapi juga ada Airlangga Hartarto, ada Puan Maharani, dan lain sebagainya. Di samping 3 calon tadi, ada juga 4 kingmaker ya, yang hadir. Kenapa dia kingmaker? Karena dialah yang nanti ini bisa menentukan pasangan mana yang akhirnya mendapatkan tiket untuk maju. Karena untuk maju itu mereka hanya mungkin jika didukung oleh partai atau koalisi partai yang perolehan suara di DPR-nya itu 20%. Partai di tangan mereka, ini kingmaker-nya yaitu Ibu Megawati, Airlangga Hartarto, Prabowo, dan Surya Paloh. Ada 4 kingmaker, tapi hanya untuk 3 kursi pasangan calon presiden. Karena itulah akan ketat sekali persaingannya, karena pastilah satu dari mereka akan tersingkir, tidak mendapatkan apa yang mereka perjuangkan. Nah, ini data mutakhir ya, ini data penting, data LSI bulan Januari 2023, dari mereka yang puas dengan Jokowi. Yang puas dengan Jokowi ini ada 65,4%. Data survei Januari 2023. Dari yang puas terhadap Jokowi ini, yang mendukung Ganjar 38,2%. Ganjar semakin jauh meninggalkan Prabowo, double digit, Prabowo hanya 21,3%. Anies Baswedan hanya 10,6%. Ini dari pemilih yang puas terhadap kinerja Jokowi. Lanjutnya, ini dari pemilih yang tidak puas atas kinerja Jokowi. Jadi pemilih pun terbagi, ada yang puas, ada yang tidak puas. Yang tidak puas di sini 30,8%. Kita lihat di sini yang tidak puas, Ganjar hanya mendapatkan 7,4%. Prabowo 21%, Anies Baswedan 40,1%. Jadi kita melihat 2 segmen pemilih yang berbeda, yang puas dan tak puas, memiliki juaranya yang berbeda sama sekali, yang masing-masing juara ini jaraknya dengan ranking kedua, apalagi ranking ketiga, sudah double digit. Nah, ini data penting untuk kita menatap tahun 2024. Berikutnya lagi, 3 kali survei, ini datanya. Ya.
Kita survei di tahun 2023 Januari, sebelumnya September 2022, sebelumnya Juni 2022, yang nampak adalah dari yang puas Jokowi semakin terserap ke Ganjar Pranowo. Dulu yang terserap hanya 27,4% di bulan Juni 2022. Tambah lagi 3 bulan, naik lagi dia. Di bulan September 2022, yang terserap ke Ganjar 32%. Sekarang di bulan Januari, tambah lagi yang terserap 38,2%. Jadi bisa dikatakan ini, suka tidak suka, Ganjar menjadi semacam putra mahkota dari hati pendukung Jokowi. Di samping ada juga tokoh-tokoh lain, tapi Ganjarlah yang paling menonjol. Sebaliknya, Anies pun semakin menyerap yang tak puas dengan Jokowi. Di bulan Juni 2022, yang tak puas Jokowi pergi ke Anies hanya 29,7%. 3 bulan berikutnya, September 2022, yang tak puas dengan Jokowi ke Anies 35,6%. Di bulan Januari 2023, yang tak puas dengan Jokowi datang ke Anies 40,1%. Suka tidak suka, di hati pemilih yang tak puas dengan Jokowi, Anies Baswedan menjadi calon putra mahkota mereka. Lalu selanjutnya, ini problem yang akan dihadapi oleh Nasdem, karena Nasdemlah sekarang ini yang begitu berani mengambil langkah-langkah out of the box, sudah mendeklar Anies Baswedan. Tapi sekarang ini Nasdem akan semakin didesak oleh calon partai koalisi barunya, yaitu Demokrat dan PKS, agar secepatnya Nasdem mengibarkan isu perubahan. Dan ini tak mudah bagi Nasdem karena satu kakinya sekarang ini ada di pemerintahan, karena banyak dari kadernya ada yang menjadi menteri di pemerintahan Jokowi. Jadi satu desakan yang akan dialami oleh Nasdem adalah tarikan dan desakan dari calon-calon partai koalisi barunya ini akan semakin keras. Sebaliknya juga, ini juga partai-partai koalisi lama yang sekarang ada di pemerintahan Jokowi, terutama PDIP, juga akan keras sekali mencari cara, mencari solusi agar akhirnya Anies Baswedan gagal dicapreskan Nasdem atau mendesak Nasdem keluar dari pemerintahan Jokowi. Jadi mungkin ini bulan depan, 2 bulan depan, 3 bulan ke depan sampai nanti ini pendaftaran capres di bulan September, 2 tarikan inilah yang akan keras sekali karena orang melihat bahwa di balik pertarungan ini, di samping ada mereka yang akan meneruskan legasi Jokowi, telah tumbuh pula mereka yang menjadi antitesa bagi Jokowi, sudah ada calonnya dan juga sudah ada partai pendukungnya. Tapi apa yang akan terjadi, ya, ini salah satu kemungkinan saja, Nasdem tidak akan secara sukarela, secara sepihak langsung menarik menteri-menterinya. Yang terjadi dia akan bermain cantik, dia akan menyerahkan bola ke Jokowi, terserah Jokowi ingin direshuffle atau tidak direshuffle, tapi tampaknya karena Jokowi tinggal 1 tahun lagi, sementara ini ke depan ada 5 tahun lagi kesempatan baru, pencalonan Anies Baswedan tidak akan dibatalkan oleh Nasdem sejauh ia mendapatkan partner koalisinya, dan kita memang bersiap-siap di antara begitu banyak pemilu, inilah nanti akan kita lihat pertarungan 2 arus besar yang melanjutkan legasi Jokowi atau membawa isu perubahan. Nah, 2024 akan menjadi panen raya politik pemilu. Para politisi hanya berpikir mengenai menang dan kalah. Jadi pemilu direduksi hanya menjadi medium untuk menang dan kalah, tapi negarawan menjadikan pemilu sebagai tempat membawa proposal baru, proposal membangun Indonesia. Pada tahun ini, Februari 2024, akan ada pemilihan presiden.
yang inilah ibu dari semua pemilu, akan besar sekali efeknya. Akan juga ada pemilihan anggota DPR untuk 580 kursi, karena sekarang ini ada penambahan provinsi baru di Papua. Lalu pemilu legislatif terjadi DPRD tingkat 1 di 38 provinsi, dan terjadi juga di DPRD tingkat 2 di 513 kabupaten dan kota madya. Minta ampun, banyak sekali pemilu itu. Ini baru di tingkat nasional, lalu kemudian di tahun itu juga 2024 pada bulan November ada pilkada serentak di 548 daerah, di 38 provinsi, di 415 kabupaten dan 98 kota. Jadi begitu banyaknya datang pemilu pada kita. Dan kita tahu tadi di awal bahwa dari pemilu inilah akan lahir pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk. Dan itu semua akan menentukan bulat dan lonjong Indonesia. Apakah Indonesia akan menuju kepada prediksi IMF, menjadi negara keempat terbesar di dunia secara ekonomi, ataukah menuju kepada ramalan dari Peter Singer tadi, bahwa Indonesia menjadi negara gagal dan hilang dari peta dunia. Nah, karena kita tahu begitu besar skala yang akan datang pada kita tahun 2024 ini, dan begitu penting arti event itu pada kita, akan jauh lebih baik terjadi pada kita jika semakin banyak orang memahami hukum-hukum besi yang mengatur perilaku pemilih. Hukum-hukum besi yang membuat mengapa seseorang itu terkenal dan populer dan akhirnya terpilih, dan mengapa seseorang itu yang begitu terkenal akhirnya jatuh tidak terpilih. Hukum-hukum besi yang mengatur kemenangan itu penting untuk diketahui. Kita katakan di sini yang perlu untuk tahu ini tidak hanya partai, tapi juga calon yang bertarung, tim sukses, mereka yang bergerak di public relation, para pendana, media, dan stakeholders lainnya. Ini pengetahuan yang perlu kita bawa untuk kita mengerti, memahami, dan juga ikut sekecil apapun mempengaruhi hasil pemilu. Karena pemilu menentukan bulat dan lonjong kita, kita pun tidak mau hanya menjadi agen pasif saja, kita pun ingin terlibat sekecil apapun mewarnai apa yang akan mewarnai kita. Karena itu perangkat dan pengetahuan perilaku pemilih menjadi penting. Nah, ini selanjutnya, ini LSI DNIJA dengan SBM ITB yang diwakili Pak Yudo sekarang. Tepuk tangan untuk Pak Yudo. Ya. Dan kunci diwakili Pak Mario, tepuk tangan. Dan teman-teman, kita membuka kelas mini MBA, tidak MBA tapi mini MBA untuk memahami perilaku pemilih. Jadi sekecil pun LSI DNIJA, kunci dan SBM mulai dari partai politik hingga ikut memahami hukum besi pemilu, karena kita tahu kita tidak agen pasif di mana pemilu mempengaruhi kita, tapi kita pun juga ingin ikut sekecil apapun mempengaruhi pemilu. Nah, untuk mempengaruhi pemilu, kita kuasai dulu hukum-hukum yang menentukan itu. Dan kami membuat satu kelas, satu program yang disebut Mini MBA untuk Public Policy and Marketing Politik, ya. Nah, ini gambarannya Mini MBA Public Policy and Marketing Politik yang coba kami bangun dan akan terus kami sempurnakan, karena inilah cara kami menyumbang untuk negeri. Karena ITB di dunia pendidikan, kunci juga di dunia pendidikan. Dari dunia pendidikan, apakah kira-kira yang bisa disumbangkan untuk ikut membantu publik luas, membantu stakeholders untuk ikut mempengaruhi dan memahami hukum-hukum besi yang nanti mewarnai pemilu. Akan ada presentasi lebih lanjut, tapi saya cukup di sini. Saya panggilkan sahabat kita dari kunci, Pak Mario,
untuk melanjutkannya. Tepuk tangan untuk Pak Mario. Terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Melanjutkan apa yang sudah diceritakan oleh Pak Denny tadi. Jadi kunci bersama dengan SBM ITB, bersama dengan Lingkar Survei Indonesia, kami hadir untuk mengisi apa yang dibutuhkan oleh para calon pemimpin berkualitas yang akan menjadi pemimpin kita di masa mendatang dan mereka yang sebenarnya sudah menjadi pemimpin di masa sekarang. Nah, yang menarik ialah semua data yang tadi dipresentasikan oleh Pak Denny gitu ya, tentang tren pemilih, tentang tren voting behavior, itu bukan sesuatu yang sebenarnya datang dari langit. Itu sesuatu yang bisa dipelajari dan ada ilmunya. Bahkan untuk political marketing sendiri, Indonesia mungkin belum terlalu populer, tapi di negara lain yang sudah maju seperti di Amerika dan di Eropa, political marketing itu sudah menjadi makanan sehari-hari mereka gitu ya. Bagaimana setiap calon pemimpin, dan bukan hanya pemimpin di organisasi publik, tapi juga calon pemimpin di perusahaan-perusahaan, korporasi dan private. Itu pun memiliki ilmu political marketing dalam mengambil keputusan yang akan mempengaruhi orang banyak. Nah, yang kunci hadirkan di sini dalam metode pembelajaran ini ialah sebuah program mini MBA yang kita rumuskan bersama dengan tim pengajar dari School of Business Management ITB. Nah, ini dasarnya kita lakukan ini ialah supaya para calon pemimpin itu bisa mengerti orientasi pasar, manajemen pemasaran, dan customer focus. Karena sebenarnya ketika kita ngomongin political marketing itu benar-benar ilmunya banyak diambil dari ilmu marketing. Terus marketing intelligence untuk mengerti karakter pemilih, strategi pembangunan produk politik, politik itu juga ada produk-produknya, kebijakan itu merupakan sebuah produk politik, aspek dalam kampanye dan media kampanye, serta study case. Nah, study case ini yang membuat program pembelajaran ini bisa selevel dengan program MBA, di mana dalam study case itu akan dibahas tuntas real case yang ada di sekitar kita, dan bagaimana semua para peserta itu bisa belajar dari case tersebut untuk diterapkan ketika dibutuhkan di dunia profesional dia nantinya. Nah, target dari kelas mini MBA Political Marketing ini, segmennya ialah mereka yang ada di partai politik, para pegawai pemerintahan, terutama para decision maker, teman-teman dari media, jurnalis, terutama di bagian yang mengcover banyak berita politik, kandidat politik, pemerintahan, daerah, dan pendukung, mereka yang menempati posisi government relation manager di perusahaan-perusahaan, dan akademisi di bidang politik. Ini ialah segmen yang secara khusus kita targetkan di sini, tapi tidak berarti hanya ini aja. Jika ada orang yang ingin belajar political marketing atau mau masuk mengerti dunia politik, bisa dimulai dari mengambil kelas ini. Nah, kurikulumnya kurang lebih seperti ini. Jadi kurikulum ini kita susun dengan sangat komprehensif bersama dengan para profesor, para pengajar PhD dari SBM ITB dan kampus lainnya. Jadi kita akan membahas 5 topik besar, yaitu customer focus, ya. Kedua ialah market intelligence, strategi, campaign, dan studi kasus yang akan dibawakan oleh teman-teman dari LSI. Studi kasus ini yang merupakan materi utama yang lalu akan memberikan banyak pembelajaran berarti. Nah, submodulnya sendiri juga ada banyak, ada model political marketing, marketing management and customer focus, opini publik dan pengukuran, product development, political branding, push and pull marketing, transformational leadership, dan prinsip dasar dari pemasaran politik. Nah, pengajarannya sendiri juga bukan sembarangan, lagi-lagi yang kita ajarkan ialah sebuah science yang benar-benar bisa diukur gitu ya, bukan sekedar tren atau mengikuti arah perpolitikan, tidak, tapi benar-benar ilmu yang berawal dari kalangan akademisi. Salah satu pengajar utama kita ialah Bapak Denny J.A. sendiri, PhD, lalu ada Dr. Erianto, itu dosen pascasarjana komunikasi dari FISIP UI, ada Dr. Firman Kurniawan Sujono, dosen pascasarjana Universitas Paramadina, ada Pak Yudo Anggoro PhD yang duduk di sana, itu dosen dari SBM ITB yang akan mengajarkan tentang public policy, dan Bapak Nyarwi Ahmad PhD, itu dosen dari UGM dan Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies. Jadi lagi-lagi tim pengajarnya juga bukan
tim pengajar yang biasa, kita kumpulkan semua pengajar yang sangat berkualitas dan sangat relevan untuk menghadirkan materi ini. Nah, kurang lebih kalender perkuliahan dalam satu program akan seperti ini. Programnya itu berlangsung selama 8 minggu. Modul-modulnya sesuai dengan yang saya sudah beritahu tadi, dengan pengajar juga yang sudah saya ceritakan. Nah, nanti secara garis besar di 2 minggu pertama itu akan ada self learning dan in-class learning. Dan sampai minggu ke-8 itu semua akan diselesaikan, termasuk studi kasus, tugas, assessment, dan lain-lain. Metode pembelajarannya sendiri, karena Kunci merupakan platform pembelajaran online, itu memang pembelajarannya yang dilakukan secara online dengan 2 metode. Pertama ialah belajar mandiri dengan akses video. Jadi selama sebagian besar waktu belajar itu bisa diakses oleh para pelajar sendiri. Semua materi perkuliahan sudah kita rekam dengan dosen-dosennya, jadi bisa dipelajarin sesuai dengan waktu yang tersedia. Dan yang kedua ialah belajar langsung tatap muka online. Jadi di sesi tatap muka online ini itu bisa berinteraksi dengan para pengajar yang tadi, bisa mengajukan pertanyaan, komentar, atau ingin diskusi dengan peserta lain, itu juga bisa. Nah, jadi secara total materi pembelajaran itu 8 minggu, tapi program ini secara total itu akan memakan waktu 10 minggu. Pembelajaran interaktif dengan metode hybrid learning dan sertifikat. Jadi yang menyelesaikan program ini akan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kunci dan SBM ITB dan LSI. Jadi sertifikat ini akan didapatkan setelah programnya selesai. Oke, nah kurang lebih program ini akan kita buka terus sepanjang tahun. Jadi tahun ini kita merencanakan akan ada 5 batch pendaftaran. Jumlah peserta tiap batch-nya akan mengikuti permintaan pasar, tapi di awal kita merencanakan untuk batch 1 40, batch 2 50, batch 3 ke atas itu 60, tapi tidak menutup kemungkinan jika permintaannya besar, jumlah peserta setiap batch-nya bisa bertambah. Untuk perkuliahan pertama, batch pertama akan dimulai itu sebentar lagi, 13 Februari, selama 10 minggu, lalu batch berikutnya 17 April, 26 Juni, 28 Agustus, dan 30 Oktober. Ini fokus kita di tahun 2023, tapi program ini ialah program berkesinambungan antara Kunci, SBM ITB, dan LSI, jadi kita akan terus berjalan ke 2024 dan seterusnya. Oke, nah untuk program ini sendiri, harga normalnya itu 15 juta per partisipan. Nah dalam rangka launching batch 1, kita hadirkan diskon khusus 15 peserta pendaftar pertama itu mendapatkan diskon, jadi uang pendaftarannya hanya 12 juta. Dan untuk mereka yang tertarik untuk mengikutkan organisasinya atau perusahaannya atau partainya atau mendaftarkan secara kelompok, minimal 5 orang itu mendapatkan harga spesial yaitu 11 juta per peserta dengan minimal 5 peserta. Nah jadi selama pembelajaran ini itu akan menggunakan platform Kunci, kunci.com, dan selama program pembelajaran pun tim support kami akan selalu siap sedia selama 24 jam. Jadi jika ada kesulitan atau ingin mengerti atau ingin bertanya tentang proses pembelajaran, itu kita selalu punya tim yang siap sedia mensupport untuk masalah apapun. Oke, secara garis besar program ini merupakan program kedua kerjasama antara Kunci dan SBM ITB. Yang pertama ialah kita memperkenalkan Kunci SBM ITB Mini MBA Leadership yang kita sudah melakukan wisuda 2 minggu kemarin di kampus ITB di Bandung. Ini program kedua dengan SBM ITB dengan target ialah para mereka yang ingin aktif di dunia politik, para profesional di dunia politik, dan semoga ini bisa menjadi awal kerjasama yang baik antara Kunci, LSI, dan SBM ITB ke depannya. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus untuk Pak Mario Nicholas ya, CEO dari Kunci ya, satu dari 3 pihak yang bekerja sama untuk program ini. Mungkin silakan duduk Pak Mario. Oke. Mungkin nanti untuk masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman media sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah diawali oleh Pak Denny JA dengan 2 prediksi dan bagaimana dinamika peta politik 2024. Kemudian disambung oleh Pak Mario ya, kebutuhan kita di 2024 dengan panen raya politik, tentunya pemahaman kita terhadap peta politik, political marketing ya, voting behavior itu menjadi penting. Dan saya yakin teman-teman yang ada di sini, teman-teman media juga sebetulnya sebagai pihak yang juga berkepentingan dalam program ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi sarana untuk teman-teman media bisa
belajar lebih lanjut mengenai bagaimana voting behavior dan program campaign politik di 2024. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang kita panggil Pak Yudo Anggoro. Beliau adalah Director of Center for Policy and Public Management dari SBM ITB ya, sebagai pembicara ketiga kita yang mungkin sekaligus akan menjelaskan lebih detail ya bagaimana program ini berjalan. Terima kasih Pak Aji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat Bapak dan Ibu semua. Saya Yudo Anggoro dari Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, Pak Denny JA yang kami hormati, Pak Mario dari Kunci. Saya tidak menyiapkan presentasi, mungkin saya memberikan beberapa harapan dan ekspektasi. Yang pertama, kenapa kita memilih bekerja sama untuk meluncurkan program mini MBA in Public Policy and Political Marketing. Yang pertama, alasan pertama adalah karena partnership, ya, kerjasama yang baik antara SBM ITB dengan LSI, Denny JA dan juga Kunci. Tentu kita mengharapkan ada kontribusi positif yang bisa kita kembangkan. Di SBM ITB, Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, Bapak dan Ibu, kami mencoba untuk memberikan kontribusi tidak hanya dari keilmuan kami saja, ilmu-ilmu manajemen, tetapi juga ilmu-ilmu kebijakan. Bagaimana kita bisa mendukung pemerintah dan juga para pengambil kebijakan untuk membuat kebijakan yang positif untuk kepentingan masyarakat. Jadi itu yang pertama, partnership yang kuat. Kita melihat bahwa LSI Denny JA, tadi kami sudah ngobrol banyak dengan Pak Denny JA, sejak 2003, trusted, dipercaya, dan unggul. Ya, tepuk tangan untuk LSI Denny JA. Ya. Jadi ini juga menjadi sebuah kriteria bagi kami dari institusi pendidikan untuk dapat membangun kerjasama dengan para partner-partner kami. Kemudian yang kedua adalah dengan Kunci. Kita tadi membahas, Pak Denny JA membahas tentang adanya megatrends. Salah satu megatrends, pusat ekonomi akan berkembang ke Asia. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Denny JA. Megatrends yang kedua adalah tentang revolusi teknologi. Salah satunya adalah dari teknologi di sektor pendidikan. Kalau dulu Bapak dan Ibu kita berkelas gitu, kita memiliki kelas di kelas-kelas konvensional. Ada dosennya ngajar, ada ruang-ruang kelas, mahasiswanya duduk, dia mendengarkan. Sekarang zaman berubah. Sekarang kelas-kelas ada di layar komputer. Sekarang kelas-kelas ada di layar HP Bapak dan Ibu masing-masing. Sekarang kelas-kelas tidak hanya ada di sertifikat-sertifikat ijazah-ijazah. Tapi di masa depan Bapak dan Ibu, generasi muda kita kalau ingin bekerja bisa jadi mereka hanya membutuhkan sertifikat-sertifikat modul. Modul political marketing dari Denny JA dan Kunci. Modul public policy, modul kepemimpinan, modul supply chain. Jadi revolusi sudah mencapai di sektor pendidikan. Sehingga kami terus berpikir di Institut Teknologi Bandung bagaimana kami memberikan nilai tambah dan juga produk-produk yang inovatif untuk masyarakat. Itu kriteria yang kedua. Yang ketiga adalah tentu kami berpikir bahwa pasar yang sangat besar. Tadi Pak Denny JA, Pak Mario juga sudah menyampaikan ada 38 provinsi, ada 513 kabupaten dan kota, ada mahasiswa, ada eksekutif di sektor government. Itu semua adalah pasar yang besar yang perlu kita educate bersama. Tentu tujuannya adalah bukan melulu kita mengeksploitasi pasar, tetapi adalah bagaimana cara kita menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Karena dengan modul ini kita berharap bahwa nilai-nilai kebaikan kita memiliki ekspektasi positif bahwa pemerintahan yang dibentuk nanti ketika panen raya politik ini terjadi di tahun 2024 adalah pemerintahan yang kompeten, pemerintahan yang memiliki integritas dan juga memiliki etika yang baik. Dan tentu kita paham bahwa itu adalah harapan kita bersama. Jadi kita sambut program ini dengan baik dan mudah-mudahan kita bisa membantu untuk mencerdaskan bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.